Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imratul Hasanah dari Prodi Akuntansi Syariah kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai maslahah mursalah. Yang pertama, pengertian maslahah mursalah. Maslahah mursalah terdiri dari dua kata, yaitu maslahah dan mursalah. Secara bahasa, maslahah berarti manfaat atau faedah. Nah, setiap sesuatu yang mengandung manfaat, baik itu cara menarik ataupun cara menolaknya dan menghindarkannya dari bahaya, dapat dinamakan dengan maslahat. Sedangkan mursalah berarti terlepas atau bebas. Maksudnya ialah terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan. Beberapa jumhur memberikan pengertian maslahah mursalah, salah satunya Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, maslahah mursalah ialah setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara tujuan syara' dan menolak hal-hal yang merugikan dari makhluk. 5 tujuan syara' yang dimaksud yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta manusia. Adapun menurut Rusdi Ali Muhammad, maslahah mursalah adalah sesuatu yang dipandang baik menurut akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan kerusakan atau keburukan bagi manusia, serta selaras dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum. Maka dapat dipahami bahwa pengertian maslahah mursalah secara redaksional memang terdapat perbedaan, namun secara prinsip adalah sama, yaitu bahwa yang dimaksud dengan maslahah mursalah ialah suatu sarana untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan manusia yang bersendikan asas menarik manfaat dan menolak kemudaratan. Keberadaan maslahah mursalah ini tidak didukung juga tidak ditolak oleh syara' melalui dalil-dalil yang terperinci. Akibatnya, terjadi perbedaan pandangan fuqaha terkait keabsahan maslahah mursalah ini karena tidak adanya kejelasan yang membolehkan atau menolak maslahah mursalah. Meskipun demikian, jumhur fuqaha tetap menganggap maslahah mursalah sebagai hukum syara' selama bukan dilatar belakangi oleh dorongan syahwat dan hawa nafsu yang tidak bertentangan dengan nas dan maqasid asy-syar'i. Salah satu fuqaha yang menerima maslahah mursalah sebagai dalil dalam menetapkan hukum adalah Imam Maliki. Alasannya bahwa Tuhan mengutus Rasul-Nya untuk kemaslahatan manusia, maka kemaslahatan ini jelas dikehendaki oleh syara'. Di samping itu, ada juga ulama yang menolak maslahah mursalah untuk dijadikan dasar hukum, seperti Imam Syafi'i dengan alasan bahwa maslahah mursalah disamakan dengan ihtisan. Dalam menggunakan maslahah mursalah sebagai hujjah atau dalil, ulama bersikap sangat hati-hati. Tujuannya agar tidak mengakibatkan pembentukan syariat berdasarkan nafsu dan kepentingan terselubung. Mereka menetapkan setidaknya 3 syarat dalam menjadikan maslahah mursalah sebagai sumber hukum Islam, yaitu yang pertama, kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syarat dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung nas secara universal. Syarat yang kedua, kemaslahatan itu bersifat rasional dan bukan sekedar perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui maslahah mursalah itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menolak kemudaratan. Dan syarat yang ketiga yaitu kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Artinya, penetapan hukum syara' itu dalam kenyataannya dapat menarik manfaat bagi umat manusia atau menolak bahaya dari mereka, bukan bagi perorangan atau bagian kelompok kecil dari mereka. Selanjutnya, contoh maslahah mursalah. Contoh maslahah mursalah yaitu seperti pengumpulan Al-Quran ke dalam beberapa mushaf oleh para sahabat, di mana hal tersebut tidak pernah dilakukan pada masa Rasulullah. Alasannya tidak lain kecuali semata-mata karena maslahat, yaitu menjaga Al-Quran dari kepunahan dan kehilangan karena meninggalnya sejumlah penghafal Al-Quran dari generasi sahabat akibat peperangan. Kemudian contoh selanjutnya yaitu Umar bin Khattab yang memerintahkan kepada para penguasa negeri untuk memisahkan antara harta kekayaan pribadi dengan harta yang diperoleh dari kekuasaannya.
Hal ini dimaksudkan karena Umar melihat bahwa dengan cara itu pegawai dapat menunaikan tugasnya dengan baik, sehingga pegawai dapat tercegah dari melakukan hal-hal yang tidak halal atau manipulasi. Dan contoh masalah mursalah dalam kehidupan sehari-hari seperti membuang barang-barang penumpang kapal laut ke laut tanpa seizin pemiliknya saat ada gelombang yang besar yang mengakibatkan kapal oleng. Hal tersebut dimaksudkan demi kemaslahatan para penumpang agar kapal tersebut tidak tenggelam, oleh karenanya beban kapal harus dikurangi. Dan contoh lainnya yaitu terkait peraturan perundang-undangan tentang batasan umur menikah. Dalam Islam, tidak diatur secara harfiah berapa batasan umur untuk boleh melakukan pernikahan. Namun, demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga yang bahagia, maka dibuatlah peraturan perundang-undangan tentang batasan usia menikah untuk kemaslahatan umat manusia, di mana peraturan perundang-undangan tersebut menetapkan bahwa usia yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan yaitu masing-masing 19 tahun untuk pria dan wanita. Karena pada usia tersebut secara lahiriah mereka itu sudah matang jiwa dan raganya. Peraturan perundang-undangan mengenai batas usia menikah tersebut merupakan kemaslahatan yang besar bagi umat manusia. Demikian penjelasan singkat mengenai masalah mursalah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.